Tapi Mbok dia sudah punya calon tunangan, aku hanya. Kaira tak sanggup melanjutkan, suaranya tenggelam dalam gumaman. Dengar, Non. Hidup Pak Airlangga itu berat. Tuntutan pekerjaan, tekanan keluarga, semuanya menumpuk di pundaknya. Kadang suasana hatinya jadi nggak karuan, kata Mbok Sumi sabar. Kaira terdiam, menunduk. Ada rasa bersalah menyusup di dadanya, seolah ia baru sadar bahwa Airlangga juga manusia biasa yang lelah. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang, Mbok? Tanyanya pelan. Mbok Sumi tersenyum tipis. Mbok bikinkan coklat panas kesukaannya, Non antar ke kamarnya, ya. Siapa tahu hatinya jadi adem. Kaira mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan. Tak lama, Mbok Sumi kembali dengan nampan berisi secangkir coklat panas yang mengepul harum dan sepiring kecil cemilan. Hati-hati, Non. Jangan sampai tumpah, pesan Mbok Sumi sambil menyerahkan nampan. Hufet. Kaira mengambil napas panjang. Tangannya memegang nampan erat-erat, lalu menapaki anak tangga menuju lantai atas. Setiap langkah terasa berat, dadanya penuh debar. Ia tiba di depan pintu kamar Airlangga dan mengetuk pelan. Pak Airlangga. Panggilnya ragu. Tak ada jawaban. Kaira mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih sunyi. Dengan ragu, ia memutar kenop dan mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Ia melangkah masuk perlahan, matanya menyapu ruangan yang luas. Tak ada Airlangga. Namun, suara gemericik air terdengar dari kamar mandi. Ia menaruh nampan di atas meja kecil di dekat sofa, lalu memperhatikan jas, dasi, dan arloji Airlangga yang berserakan di lantai. Kaira menunduk, memungut satu persatu sambil menghela napas. Kenapa dia malah marah? Padahal aku cuma butuh kepastian, gumamnya pelan. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Airlangga keluar dengan handuk melilit pinggangnya, rambutnya basah dan wajahnya sedikit memerah karena air panas. Mata mereka saling bertemu, dan Kaira terkejut sampai buru-buru menundukkan kepala. Maaf, aku sudah ketuk pintu, tapi tidak ada jawaban, bisiknya, kedua tangan masih menggenggam jas milik Airlangga. Airlangga melangkah santai ke arahnya. Untuk apa merasa kaget? Bukankah kamu sudah pernah lihat tubuhku sebelumnya? Suaranya rendah, terdengar santai tapi juga tajam. Aku nggak lihat, kok, maaf soal tadi, jawab Kaira tergagap, pipinya memanas. Ia buru-buru meletakkan jas di kursi, matanya tak berani menatap Airlangga lagi. Airlangga menyeringai tipis, tatapannya tak lepas dari wajah Kaira yang tampak kikuk. Benarkah kamu tidak melihatnya? Tanyanya pelan, langkahnya mendekat. Sebelum Kaira sempat mundur, Airlangga memeluknya dari belakang. Kehangatan tubuhnya dan aroma sabun yang masih menempel membuat bulu kuduk Kaira meremang. Napasnya tercekat, jantungnya berdebar semakin kencang. Pak Airlangga, bisik Kaira pelan, tangannya gemetar, tak tahu harus mendorong atau membiarkan. Benarkah kamu tidak melihatnya? Ulang Airlangga, suaranya nyaris seperti bisikan di telinganya, membuat wajah Kaira semakin panas. Pak Airlangga, jangan menggodaku seperti ini, lanjutnya, suara terdengar gugup meski matanya berusaha tegas. Kalau Bapak nggak berhenti, aku akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Alis Airlangga langsung naik. Pria itu mengerutkan kening, tatapannya berubah dari menggoda menjadi tajam. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya pelan, nyaris seperti tantangan. Ingat, Kaira. Kamu milikku. Kapanpun aku menginginkanmu. Kamu harus siap.
Jantung Kaira berdetak tak karuan. Bukan karena takut tapi karena sesuatu yang lain. Suatu rasa yang bahkan tak mau ia beri nama. Apa maksud Bapak? Saya bukan. Airlangga sudah bergerak. Dalam sekejap, ia memutar tubuh Kaira hingga membelakangi cermin, lalu merangkul pinggang ramping itu dengan satu tangan yang kuat. Tu 6 mereka men 3 empel tanpa celah. Pak Airlangga, seru Kaira, panik sekaligus bingung. Bapak keterlaluan. Namun matanya tak bisa berpaling dari sosok Airlangga. D4 dabit 4-nya yang ditumbuhi bulu-bulu halus begitu terlihat jelas. Tuhan, jangan biarkan aku tergoda pria arogan ini, batin Kaira menjerit. Tapi tetap, ia tak bergerak. Airlangga kembali mengangkat tang 4-nya. Jemarinya meni 3 entuh lembut helai rambut Kaira, menelusuri ke pipi, lalu meni 3 entuh bib 1R bawah yang bergetar. Tatapan mereka saling terkunci. Mata hitam pekat milik Airlangga menatap dalam seolah ingin menyelami seluruh isi pikiran gadis itu. Kaira bisa merasakan nep 4S pria itu menyapu kulit wajahnya. Aneh, kenapa saat memeluk gadis ini, aku merasa tenang. Seolah tubuhku bergerak sendiri, gumam Airlangga dalam hati. Pak Airlangga. Suara Kaira terdengar seperti teguran namun tak sepenuhnya tegas. Sets. Jangan banyak bicara. Desis Airlangga, jemarinya masih menangkup dagu Kaira. Biarkan aku menatapmu sebentar. Keheningan menyelimuti mereka. Yang kiamat kecil aja. Tapi suara Kaira langsung terputus saat terdengar suara napas Airlangga berat, tidak teratur. Pak Airlangga. Nafas pria itu terdengar seperti tercekik. Tubuhnya sedikit limbung, tangannya menggenggam sisi dinding untuk bertahan. Kaira. Suaranya lemah. Tolong aku. Sebentar. Saya cari ponsel dulu. Kaira tetap meraba-raba, tidak sadar situasi semakin genting. Ira. Suara itu lebih lirih, lebih tercekik. Long. Kepala Airlangga mulai berdenyut hebat. Pandangannya gelap meski lampu memang padam. Jantungnya berdetak terlalu cepat, terlalu keras. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi pelipis, leher, hingga punggungnya. Lalu terdengar hanya napas cepat yang naik turun, dan jantung-jantung yang berdetak begitu keras seakan tak sanggup menahan perasaan asing yang mulai tumbuh di antara mereka. Airlangga perlahan memajukan wajahnya. Hidung mereka nyaris bersentuhan. Namun, gelap, ceklek. Listrik tiba-tiba padam. Kegelapan menyapu seluruh ruangan dalam sekejap. Apa yang terjadi? Tanya Airlangga, suaranya berubah panik. Mati lampu, Pak, jawab Kaira cepat sambil melepaskan diri dari pelukannya. Ia mulai meraba-raba meja, mencari ponselnya. Saya ambil ponsel dulu. Laki. Nyalakan genset. Teriak Airlangga lantang. Kaira mengerutkan dahi, kesal. Ini cuma mati lampu, kenapa sih Bapak kayak mau? Bruh. Sesuatu jatuh. Berat. Menghantam lantai marmer dengan suara nyaring. Bersamaan dengan suara mesin genset menyala dan lampu kembali hidup, Kaira menoleh dengan cepat. Pak Airlangga. Airlangga tergeletak di lantai. Tubuhnya meringkuk, tangan menekan dada bagian kiri. Wajahnya pucat pasi, matanya hampir tertutup sepenuhnya. Pak Airlangga. Suara Kaira melengking panik di dalam kamar yang luas dan bergaya modern. Ia baru saja menemukan ponsel yang berada di atas nakas, namun pemandangan di depan matanya membuat jantungnya nyaris melompat keluar. Kaira bergegas mendekat dan langsung berjongkok di samping tubuh pria itu. Nafasnya tercekat saat melihat keringat dingin membasahi wajah Airlangga. Pak Airlangga,
dengar suaraku. Panggil Kaira, suaranya bergetar. Pandangan Airlangga mulai kabur dan samar, tapi dia masih bisa mendengar suara cemas Kaira yang memanggil-manggil namanya. Ra. Perlahan tangannya terulur, berusaha menyentuh wajah Kaira. Tangan itu dingin dan basah oleh keringat. Kaira refleks menggenggam erat tangan Airlangga, berharap bisa memberinya sedikit ketenangan. "Tolong, jangan pingsan, Pak Airlangga!" teriaknya panik, menoleh ke arah pintu. Bos Sumi, tolong cepat kemari." Tangan Airlangga jatuh terkulai ke lantai bersamaan dengan matanya yang tertutup rapat. Kaira menahan napas, mencoba tetap tenang meskipun hatinya nyaris pecah oleh kepanikan. Dia meraba dada Airlangga, memeriksa denyut jantung dan nadinya. Ya ampun, kenapa denyut nadinya lemah banget? Bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Tuan!" teriak Mbok Sumi begitu melihat Airlangga tergeletak di lantai. Dia berlari mendekat, napasnya memburu. "Apa yang terjadi sama Pak Airlangga, Mbok?" "Barusan dia masih baik-baik saja pas lampu mati, langsung kayak gini," tanya Kaira, suaranya gemetar. Mbok Sumi menarik napas panjang, berusaha menguasai diri. "Tuan punya fobia sama kegelapan, Non. Kalau tiba-tiba gelap, beliau nggak bisa bernapas sampai pingsan," jelas Mbok Sumi dengan mata cemas. Kaira terkejut. "Fobia segitunya?" bisiknya tak percaya. "Iya, Non, tolong, cari cara biar Tuan sadar lagi," pinta Mbok Sumi. Kaira mengangguk cepat. "Mbok, cari obat yang biasa dia minum. Atau panggil dokter. Saya coba pertolongan pertama dulu." Tanpa menunggu jawaban, Mbok Sumi bergegas ke arah laci nakas, membuka semua laci sambil menggumam panik. Sementara itu, Kaira menoleh lagi ke arah Airlangga. "Pak Airlangga, astaga. Kenapa nggak pakai baju dulu kalau mau pingsan?" Gerutunya pelan, melihat Airlangga hanya mengenakan boxer dan kimono handuk yang setengah terbuka. Dia menepuk pelan pipi Airlangga. "Pak, bangun, Pak," panggilnya, berusaha mengusir rasa takut. Namun tubuh Airlangga tetap tak bergerak. Denyut jantung pria itu semakin lemah. Kaira merasa dadanya ikut sesak. "Tolong, jangan mati sekarang," bisiknya, setengah menangis. Menggigit bibir, Kaira membuka mulut Airlangga dan memberi napas buatan. Setelah itu ia mulai melakukan CPR, menekan dada Airlangga dengan ritme teratur. Semua pelatihan medis yang pernah ia dapat saat PKL di rumah sakit dulu kini jadi penyelamat. "Pak bangun, Pak tolong," desisnya, napasnya sendiri ngos-ngosan. Mbok Sumi kembali sambil menggeleng panik. "Non, obat Tuan gak ada di laci. Biasanya Tuan simpan selalu menyimpannya di sini." "Kalau gitu, Mbok panggil dokter atau ambulans. Cepat!" seru Kaira tanpa henti menekan dada Airlangga. "Baik, Non. Mbok keluar dulu." Mbok Sumi bergegas keluar kamar dan menuruni anak tangga. "Kenapa dia bisa punya fobia separah ini?" tanya Kaira panik. Nafasnya memburu, jemarinya bergetar saat menepuk-nepuk pipi pucat Airlangga. "Pak Airlangga bangun. Jangan bikin aku jadi makin merasa bersalah." Mbok Sumi berlari tergopoh-gopoh keluar rumah. Wajahnya panik. "Laki!" serunya, hampir terengah. Laki, yang saat itu sedang duduk di teras sambil merokok, menoleh kaget. "Ada apa, Mbok?" tanyanya. "Cepat jemput dokter klinik. Tuan pingsan, barusan mati lampu," teriak Mbok Sumi setengah menangis. Laki langsung berdiri, membuang rokoknya ke lantai. "Ya ampun,
Pasti penyakitnya kumat lagi, tebak laki yang juga tahu soal fobia Airlangga. Udah, cepat berangkat. Kasian Non Kaira panik di kamar. Iya, Mbok. Dia berlari ke garasi, mengambil kunci motor dan melaju pergi. Bos Sumi kembali masuk. Dia bergegas menuju dapur. Kebetulan ada Inem yang sedang merapikan meja makan. Nem, bikin susu jahe anget. Bawa ke kamar tuan. Cepat. Iya, bos saya buat dulu. Jawab Inem sambil berlari ke dapur. Mata sementara itu, Kaira masih menahan air. Pak Airlangga bangun, kalau bapak mati sekarang gimana nasibku ke depannya? Katanya lirih, jemarinya gemetar menekan dada Airlangga. Dia berhenti sebentar untuk memberi napas buatan, lalu melanjutkan CPR. Aku baru tahu kalau dia punya fobia pada gelap, gumamnya, napasnya terengah. Pak Airlangga, bangun. Ulang Kaira sambil menepuk pipi pria itu dengan lembut namun tegas. Keringat mulai membasahi pelipis Kaira. Napasnya memburu karena sudah beberapa menit ia terus mencoba melakukan CPR. Tangannya menekan dada Airlangga berulang kali, berharap ada reaksi. Pak Airlangga, bangun. Teriak Kaira, suaranya mulai terdengar putus asa. Wajahnya menegang, jemarinya gemetar saat meraba nadi di leher pria itu. Tidak terasa denyut yang meyakinkan. Panik memuncak di dada Kaira. Ia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Pak Airlangga sudah merebut kehormatanku paksa. Aku nggak rela kalau bapak mati sekarang. Pokoknya bapak harus tanggung jawab. Suara Kaira pecah, hampir seperti isakan. Tiba-tiba dada Airlangga terangkat sedikit, dan ia terbatuk lemah. Uhuk, uhuk. Oksigen memenuhi rongga dadanya, dan napas pendek-pendek keluar dari bibir pucat itu. Mata Airlangga perlahan membuka meski hanya separuh. Pak Airlangga. Kaira cepat-cepat menepuk pipi pria itu sambil memanggilnya berkali-kali. Bangun. Bapak dengar aku kan? Kelopak mata Airlangga bergerak, dan matanya menatap samar wajah Kaira yang berkeringat. Dingin, lirih Airlangga, suara seraknya nyaris tak terdengar. Kaira mengerucutkan bibir, kesal dan lega bercampur aduk. Pasti dinginlah. Orang cuma pakai kancut doang, nggak pakai baju, omelnya sambil melirik kimono handuk tipis yang nyaris terbuka di dada Airlangga. Melihat itu, bibir Airlangga melengkung sedikit, menahan senyum. Meski masih setengah sadar, ia tetap mendengar omelan Kaira. Dadanya naik turun pelan, napasnya terputus-putus. Kaira menghela napas panjang, lalu menarik lengan Airlangga ke bahunya. Ayo, ke kasur jangan cuma senyum doang, gumam Kaira sambil menahan pundak pria itu. Dengan sekuat tenaga, ia memapa Airlangga dan mengangkatnya perlahan ke atas ranjang. Tubuh Airlangga yang tinggi nyaris membuat Kaira oleng, tapi tekad dan panik memberinya kekuatan. Saat tubuh Airlangga sudah rebah di kasur, Kaira berdiri, memegangi pinggangnya yang pegal. Aku ambilin baju. Katanya, melangkah cepat ke lemari kaca sambil tetap melirik Airlangga yang menutup mata. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka. Bos Sumi datang dengan Pak Kasmin. Wajah keduanya terlihat cemas. Non, bagaimana dengan Tuan? Tanya Mbok Sumi sambil melangkah mendekat. Udah sadar, tapi masih lemah, jawab Kaira singkat sambil membuka pintu lemari. Ia mencari kaos tipis atau apapun yang bisa dikenakan Airlangga. Pak Kasmin memandang sekeliling kamar, keningnya berkerut. Terus yang angkat Tuan ke tempat tidur siapa, Non? Tuan, kan tinggi besar, perlu 2 orang juga belum tentu kuat. Kaira menoleh sambil menahan tawa kecil. Aku tiup pakai angin,
jawabnya asal ceplos. Pak Kasmin bengong mendengar jawaban itu, sementara Mbok Sumi langsung mendekat, meraba kening Airlangga yang kini mulai terasa hangat. Alhamdulillah, tubuhnya mulai hangat, gumam Mbok Sumi, suaranya sedikit bergetar, menahan lega. Kaira menutup lemari kaca perlahan, tangannya masih sedikit gemetar. Ia meraih satu set piyama berwarna biru laut milik Airlangga, lalu berjalan cepat ke arah ranjang. "Mbok, tolong pakaikan ini ke Pak Airlangga. Biar nggak masuk angin," katanya, nada suaranya mendesak, terdengar khawatir meski ia berusaha terdengar tegar. Mbok Sumi buru-buru menggeleng sambil mundur setengah langkah. "Aduh, Non. Mbok lagi nyiapin susu jahe dulu buat Tuan." Badannya kan masih dingin, kilahnya, matanya melirik Airlangga yang masih terbaring lemah. Kaira menahan napas, menoleh ke Pak Kasmin yang berdiri di dekat pintu. "Pak Kasmin, kalau begitu Bapak aja. Tolong." "Ya," katanya, sambil menyodorkan baju piyama itu. Pak Kasmin mendadak gugup. Ia menelan ludah, tangannya tak berani meraih baju tersebut. "Aduh, Non, saya nggak berani, Non. Takut malah nyakitin Tuan," katanya canggung, wajahnya memerah. Kaira mendesah panjang, menahan kesal yang nyaris meledak. "Kalau kalian nggak bisa terus siapa yang harus pakein dia baju?" tanyanya, suaranya meninggi karena lelah dan panik yang belum reda. Mbok Sumi dan Pak Kasmin saling berpandangan sejenak, lalu hampir serempak keduanya mengacungkan jempol ke arah Kaira. "Non aja," jawab mereka, suara mereka hampir kompak. "Kami menunggu dokter dulu." Tanpa menunggu reaksi Kaira, keduanya cepat-cepat melangkah keluar kamar dan menutup pintu. Suara pintu menutup bergema di kamar yang kembali sunyi. Kaira mematung beberapa detik, memegang baju piyama di tangannya. "Luar biasa, kenapa jadi aku yang harus melakukannya?" gumamnya, nada gerutunya kesal. Namun ia tahu, tidak ada pilihan lain. Pelan-pelan, Kaira mendekati ranjang. Napasnya berdegup cepat, tangan masih gemetar.